Assalamualaikum. Pola puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa yang baik tentunya tidak hanya akan mendatangkan pahala, tetapi juga akan mendatangkan manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan kita. Dan salah satu teladan kita untuk berpola puasa yang sehat adalah dengan mencontoh Rasulullah. Sahur yang sehat. Ketika kita tidur dan menjelang pukul 2 atau 3 dini hari, hormon kortisol yang ada di dalam tubuh kita itu mulai hadir. Maka dari itu setelah kita bangun, kita usahakan untuk sholat tahajud dulu, baru setelah itu kita sahur. Dimana hal ini bisa mengurangi kandungan hormon kortisol secara bertahap. Hal ini akan menghindarkan kita dari sindrom metabolik atau gangguan kesehatan secara bersamaan, seperti naiknya kolesterol, naiknya gula darah, tekanan darah tinggi, trigliserida yang mempengaruhi kerja jantung kita, dan juga tentunya timbunan lemak. Maka dari itu kegiatan kita setelah bangun yaitu tahajud dan kemudian dilanjutkan dengan makan sahur yang sehat akan menghindarkan kita dari gangguan sindrom metabolik. Untuk mendapatkan sahur yang sehat, kita harus memenuhi makronutrisi yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak, serta mikronutrisi yang terdiri dari mineral dan juga vitamin. Semuanya itu harus lengkap dan seimbang. Sholat subuh jamaah. Sekitar jam 3 dini hari, hormon adrenalin yang ada di dalam tubuh kita itu meningkat, sehingga menimbulkan aktivitas agregasi trombosit atau penumpukan trombosit yang ada di dalam tubuh kita. Karena trombositnya itu menumpuk, maka terjadilah pembekuan darah, di mana pembuluh darahnya menjadi sempit. Hal ini menyebabkan aliran darah tidak lancar dan tekanan darah menjadi meningkat. Di saat tubuh kita itu aliran darahnya nggak bagus, kita memerlukan suatu zat yang ada di dalam pembuluh darah kita. Zat itu harus kita aktifkan. Nama zatnya adalah nitrik oksida atau nitrogen monoksida. Menurut hasil penelitian dari Louis Ignarro dan kawan-kawan, fungsinya adalah untuk melebarkan pembuluh darah, mencegah penyumbatan serta menurunkan tekanan darah, dan juga mencegah penyakit jantung serta stroke. Saat kita bangun pada pagi hari sekitar pukul 3 atau 4 hari dan kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, maka kegiatan yang sangat bagus ini akan merangsang produksi dari nitrik oksida yang diperlukan oleh pembuluh darah kita tadi. Maka dari itu pembuluh darah kita itu akan elastis dan aliran darah kita bisa mengalir dengan lancar. Yang tidak kalah pentingnya pola sehat dalam berpuasa adalah dengan beraktivitas fisik. Meskipun kita puasa, tetapi kita tidak boleh mager atau malas gerak. Kita harus aktif dalam melakukan kegiatan fisik. Salah satunya adalah olahraga. Karena hal ini banyak sekali manfaatnya ketika kita puasa. Kita langsung fokus ke olahraga. Jadi manfaat olahraga setelah kita sahur adalah menyiapkan energi yang akan kita gunakan selama berpuasa. Sehingga hal ini bisa membuat tubuh kita itu segar. Sedangkan manfaat olahraga menjelang berbuka puasa, hal itu bisa merilis datangnya hormon endorfin. Hormon endorfin sendiri merupakan hormon kebahagiaan yang bisa dihasilkan secara alami oleh tubuh kita, di mana fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa sakit, memberi rasa senang setelah kita melakukan sesuatu. Pernah ya kita melakukan sesuatu dan kita merasa senang? Nah, itu karena hormon endorfin hadir di dalam tubuh kita. Dan tentunya hormon endorfin bisa memberikan energi positif, sehingga rasa lapar dan rasa haus bisa dikendalikan dan nafsu makan tetap bisa stabil. Namun olahraga yang kita lakukan ketika kita puasa itu harus tetap intens atau sungguh-sungguh, namun intensitasnya itu agak dikurangi. Selanjutnya pola sehat ketika kita puasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan juga berzikir. Proses relaksasi yang kita lakukan ketika kita itu membaca Al-Quran dan juga berzikir sudah diteliti di Universitas Salford yang ada di Inggris. Ternyata membaca Al-Quran dan juga berzikir bisa membuat sel-sel yang ada di dalam tubuh kita menjadi rileks dan jiwa kita tentunya menjadi tenang. Pola sehat saat puasa yang kelima adalah berbuka puasa yang sehat. Rasulullah menyarankan kita untuk berbuka dengan kurma kalau nggak ada air. Yang dianjurkan adalah makan kurma atau buah, bukan makan yang manis-manis. Di dalam buku yang berjudul Ketika Rasulullah Tidak Pernah Sakit, karya Profesor Dr. Abdul Basit, bahwa nggak ada satupun sunnah yang menganjurkan kita makan yang manis-manis ketika kita berbuka puasa, karena efeknya sangat buruk sekali untuk tubuh kita.
Kalau kurma baik, kenapa? Karena meskipun kurma itu manis, kandungan kurmanya itu meliputi gula yang terdiri dari fruktosa dan juga glukosa. Selain ada gula sehatnya, ternyata juga ada serat, potasium, dan vitamin B kompleks. Karbohidrat yang ada di dalam kurma juga dalam jenis karbohidrat kompleks, yang artinya meskipun kita itu makan kurmanya sedikit, tetapi kurma bisa memberikan energi yang maksimal, tapi nutrisinya komplit. Ketika kita berbuka puasa dengan makanan yang tidak sehat, maka hal itu bisa merusak manfaat puasa dalam segi kesehatan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, boleh kalian koreksi, boleh kalian tambahi di bawah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.